Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Penghormatan kami kepada ayahanda kita bersama Bapak Profesor Nasruddin Umar, kemudian Bapak Profesor Muhammad Said, dan juga tentunya Direktur bersama Institut Bapak Dr. Andi Ar-Rahman, dan moderator kita Ibu Mega. Luar biasa penyampaian yang telah disampaikan oleh guru kita bersama, dan untuk meringkasnya ini saya agak kewalahan juga ya. Nah, tapi saya coba karena saya takut nanti akan mengurangi makna ataupun nilai yang kita dapat. Tapi karena ini sudah diminta oleh moderator, maka harus kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang bergabung dalam Zuminari Tasawuf Ekonomi, Pedoman untuk Menciptakan Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama, yang didiskusikan tadi oleh guru-guru kita bersama, ini adalah sesuatu yang saat ini memang kurang didiskusikan. Nah, diskursus ekonomi syariah. Kalau kita rajin mengikuti webinar-webinar ekonomi syariah, kebanyakan topik-topik yang diangkat itu terkait dengan perbankan syariah ataupun terkait dengan lembaga keuangan syariah. Nah, dimensi-dimensi tasawuf ataupun dimensi-dimensi spiritual ini kurang diangkat. Nah, saya pikir webinar kali ini coba mengisi kekosongan itu untuk melihat dimensi penting yang selama ini mungkin kita yang terlibat di dalam kajian-kajian ekonomi syariah ini tidak begitu melihatnya. Ini sebenarnya juga kalau kita perhatikan, tadi menyambung juga diskusi tadi malam. Tadi malam kita ada diskusi dengan Yayasan Wadah Selangor ya, terkait dengan model ekonomi manusiawi. Di sini ada Pak Muhammad Yusuf. Nah, ini adalah tasawuf ekonomi ataupun sering juga disebut dalam literatur dengan sufinomik ya, sufinomics. Nah, ini saya pikir juga bagian varian-varian yang berkembang dalam diskursus ekonomi syariah pada hari ini. Ada sebuah tulisan buku yang ditulis oleh Dr. Adi Setia. Itu beliau penulis di Malaysia. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Ekonomi Ihsani, bukan insani ya, ekonomi ihsan, ekonomi yang berbasis konsep ihsan. Nah, ini beliau tulis ada 2 jilid. Kemudian ada satu buku yang ditulis oleh Profesor Mehmet Asutei. Profesor Mehmet Asutei ini guru ekonomi syariah di Durham University di Inggris ya. Nah, beliau menulis buku Islamic Moral Economy ataupun ekonomi moral Islami. Nah, kedua buku ini mencoba membawa dimensi-dimensi lain dalam diskursus ekonomi syariah yang saat ini didominasi oleh kajian-kajian perbankan syariah, yang notabene-nya juga ketika kita mengkaji ekonomi syariah itu lebih banyak didominasi oleh konsep-konsep fikihnya. Jadi ekonomi syariah ini dipandang dari segi halal dan haramnya saja. Jika misalnya ada penafsiran wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, maka yang menjadi debat itu adalah riba ini dalam konteks bunga tadi, apakah bunga itu halal ataupun haram. Nah, dimensi lain dari pengharaman riba yang coba diungkap oleh Prof. Nasruddin Umar tadi, itu yang selama ini agak luput ya di dalam diskursus kita. Jadi Profesor Nasruddin Umar telah mengatakan bahwa untuk memandang riba ini tidak cukup kita dengan sekedar memandang hukum bunga tadi, kemudian menggantikannya dengan akad-akad syariah yang kita anggap sebagai akad yang sudah halal begitu ya. Tapi harus dilihat dari esensi pelarangan riba ini terkait dengan larangan untuk melakukan eksploitasi oleh manusia kepada manusia yang lain. Nah, jual beli mungkin kelihatan halal, tetapi kalau sudah mengambil keuntungan yang berlipat kali ganda, tadi beliau contohkan itu, kita beli baju di Tanah Abang mungkin satu kodi itu 300.000, kemudian kita menjualnya di Papua dengan keuntungan yang berlipat kali ganda menjadi 3 juta. Nah, ini sudah jual beli yang mengarah ke riba, karena esensi moralnya itu sudah hilang.
walaupun halal ya, ada barang yang diperjualbelikan, ada al-aqidani, dua pihak yang bertransaksi, kemudian ada juga akadnya ataupun sirahnya ya, ijab kabulnya. Nah, tetapi esensi penghalalan jual beli itu bukan sekedar legalitas formal akadnya, tetapi juga harus membawa nilai-nilai spiritualnya. Nah, ini yang kurang mendapat perhatian kita bersama mungkin ya. Nah, jadi hari ini ekonomi syariah itu sudah identik dengan ekonomi yang disusun dengan menggunakan prinsip-prinsip fikih ya, ataupun disebut juga dengan fikhinomics ya, fikihnomics. Nah, konsumsi misalnya ketika kita mengkaji konsumsi dan mengajarkannya di kelas-kelas, di ruang-ruang kelas itu. Nah, kita lebih banyak mengkaji apa itu konsumsi yang halal, apa itu konsumsi yang haram ya. Nah, pendekatan-pendekatan lain ya, yang membawa nilai-nilai, bagaimana konsumsi yang baik, bagaimana konsumsi yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual. Nah, itu seperti disampaikan oleh Prof. Muhammad Said tadi, landasan spiritualitas dalam melakukan aktivitas ekonomi. Nah, ini yang juga harus kita isi. Jadi forum ini saya pikir adalah arah baru dalam pengembangan ekonomi syariah untuk membawa dimensi-dimensi metafisika, dimensi-dimensi spiritual, bukan sekedar dimensi legal formal di dalam pengembangan ekonomi syariah. Ini menjadi penting karena ada perbedaan di sini, ada perbedaan yang saya tangkap tadi dalam penjelasan oleh guru-guru kita tadi. Nah, kalau pendekatannya itu legal formal, maka kita akan terbawa kepada ekonomi syariah ini seolah-olah adalah sebagai bentuk ketaatan kepada hukum-hukum saja, kepada hukum-hukum syariah saja. Nah, padahal sebenarnya yang ingin kita capai dalam ekonomi syariah ini ya, kalau dalam pendekatan tasawuf ataupun sufi ini, kita bukan sekedar ketaatan, tapi juga ingin mendekatkan diri ataupun ingin terciptanya kedekatan, ya, kedekatan dengan Tuhan. Nah, jadi dimensi-dimensi duniawi, aktivitas-aktivitas duniawi, aktivitas jual beli, aktivitas konsumsi, produksi, distribusi. Nah, itu semua adalah jalan-jalan menuju kita untuk dekat dengan Tuhan, bukan sekedar taat kepada Tuhan dalam bentuk kepatuhan kepada hukum-hukumnya. Akan tapi ini merupakan wasilah ataupun jalan-jalan bagi kita untuk supaya bisa dekat dengan Tuhan. Nah, ini baru bisa terwujud kalau kita mampu menyibak ataupun mampu menafsirkan makna-makna yang tersembunyi dalam setiap aktivitas-aktivitas duniawi ini. Nah, jadi seperti disampaikan oleh Prof. Muhammad Said tadi, ini perlunya kita menggali kembali konsep-konsep kunci yang ada di dalam tasawuf ini dan membawanya ke ranah ekonomi. Seperti misalnya konsep tazkiyatun nafs, ya, pensucian diri. Nah, konsep nafs ini, diri ini juga juga menjadi bahan kajian dalam ilmu ekonomi, karena konsep self itu ekonomi kan diidentikan dengan memaksimalkan kepentingan pribadi ataupun maximizing self interest ya. Self-interest. Nah, konsep self ini itu sangat bagus terungkai dalam konsep nafs yang dibawa oleh tasawuf ya, bagaimana kita bisa melakukan purifikasi diri ini. Nah, nafs ini juga dipahami dalam kerangka yang lebih besar, bukan saja kerangka konsep individual, tapi juga konsep lebih besar, konsep masyarakatnya ataupun konsep jamaahnya. Ini juga bisa kita bawa ke dalam kajian-kajian ekonomi syariah. Kemudian konsep fitrah tadi ya, dan di mana kita sudah berjanji ketika Allah menciptakan kita sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Ini fitrahnya itu asalnya di sana. Akan tapi dalam perjalanan manusia ini kemudian mengotori fitrah tadi. Nah, jadi manusia sudah mengarah ke arah ifrat dan tafrid ya. Ifrat dan tafrid sudah melenceng ke ekstrim kiri dan ekstrim kanan, ifrat ataupun tafrid. Nah, jadi fungsi ekonomi syariah itu adalah mencari titik keseimbangan. Titik keseimbangan di sini dalam arti fitrah tadi. Jadi equilibriumnya itu ada di fitrah.
ekonomi Islam mengajak kita untuk agar tidak menjadi ifrat, agar tidak menjadi tafrit, akan tapi kembali ke fitrah asalnya. Nah, itu konsep keseimbangan yang coba kita cari dalam ekonomi Islam, dan ini bisa didapat melalui proses tazkiyatun nafs. Nah, akan tetapi ini tidak mungkin kita capai seperti disampaikan oleh Prof. Nasaruddin Umar kalau citra tasawuf ini kita artikan dalam perspektif yang salah. Nah, tadi beliau sudah membetulkan bagaimana kita bisa memandang citra tasawuf dalam konteks yang benar. Jadi tasawuf ini bukan artinya kita anti dunia. Justru tasawuf ini kita ingin menguasai dunia. Kita ingin menundukkan dunia dalam diri kita. Jadi bukan diri kita yang ditundukkan oleh dunia. Nah, jadi tasawuf ini kita bukan artinya anti bisnis ataupun anti pada segala aktivitas perekonomian. Justru tasawuf ini mengajak kita untuk menguasai segala dimensi bisnis, segala dimensi perekonomian, dan menundukkannya di dalam diri kita agar bisa diarahkan ke dalam hal-hal yang dapat mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Nah, jadi dimensi ini ya, jadi semuanya dunia ini di dalam genggaman kita untuk bisa kita jadikan sarana menuju kepada Tuhan ya, agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi citra tasawuf tadi itu sudah diperbaiki oleh Prof. Nasaruddin Umar dengan sangat baik, dengan contoh-contoh yang sangat konkret ya. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka dengan sangat mudah Allah akan menurunkan keberkatan kepada kita. Bukan saja keberkatan dalam dimensi keuntungan bisnis yang akan lebih besar ya, tetapi keberkahan yang lebih penting itu beliau sampaikan tadi adalah divine knowledge ya, ilmu-ilmu dari Tuhan, ilham yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita menjadi ilmu pengetahuan, dan itu tidak ada batasan sifatnya. Hikmah Allah ini tidak ada batasannya, yang sangat luar biasa. Jadi ekonomi syariah ini, kalau kita arahkan ekonomi syariah menjadi ekonomi tasawuf ataupun sufinomics, saya pikir saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Kita mampu menyingkap makna-makna tersembunyi ataupun mampu menafsirkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga kita bisa mengembangkan lebih lanjut ekonomi syariah ini. Ya, prinsip kewajiban zakat misalnya, kalau kita membawa pendekatan sufi ataupun pendekatan tasawuf ini, kewajiban zakat berbagi sesama itu akan menciptakan sebuah teori-teori baru yang selama ini belum pernah kita dengar mungkin kalau kita bawa konsep zakat ini ke ranah kewajiban pengeluaran harta semata-mata karena aspek hukumnya, itu sekedar hukum wajibnya saja. Tapi kalau kita membawa pendekatan-pendekatan spiritual, metafisika dalam mengkaji berbagai prinsip-prinsip ekonomi syariah ini, nah itu justru akan memperkaya perspektif kita dan akan memungkinkan kita untuk memunculkan teori-teori baru. Ini juga sangat ditunggu-tunggu dalam diskursus ekonomi syariah, karena kita sadari bahwa teori-teori yang ada dalam kajian-kajian ekonomi syariah ini kelihatannya kurang muncul ya, teori-teori barunya. Lebih banyak menggunakan teori yang ada di konvensional, kemudian kita lakukan islamisasi ya, kita mengislamkan teori-teori yang ada. Teori utilitas misalnya, itu menjadi Islamic utility. Kemudian teori rasionalitas misalnya, itu menjadi Islamic rationality. Nah, saya yakin kalau kita bawa pendekatan tasawuf ini, itu tidak akan kita lakukan, tapi justru akan melahirkan teori-teori baru yang lebih spektakuler ya. Karena tasawuf ini membawa pencerahan-pencerahan yang selama ini tidak mampu ditangkap oleh kajian-kajian ataupun diskursus-diskursus biasa. Mungkin demikian eksekutif summary dari saya. Mohon maaf ya kalau ada kurang ataupun tidak dapat menangkap lebih banyak makna-makna ataupun hakikat-hakikat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Moderator.